Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini Ayo Channel akan memberikan sebuah masukan terkait dengan referensi dari sebuah buku yang sangat luar biasa yang berjudul Never Split the Difference, di mana buku ini adalah sebagai acuan atau panduan buat teman-teman yang suka atau dihadapkan dengan aktivitas negosiasi dalam menjalankan pekerjaannya maupun dalam aktivitas organisasi. Buku ini sangat menginspirasi kita semua dalam hal memberikan contoh-contoh dan memberikan poin-poin yang sangat luar biasa. Baiklah, ini adalah point of view dari buku tersebut. Dalam buku ini terbagi beberapa bab, di antaranya nanti kita akan masuk ke dalam introduction, kemudian the new rules, kemudian be a mirror, don't feel their pain, level it, beware OAS, master now, trigger the two words, that immediately transform and negotiation. Danger reality, create the illusion of control, burn executive, execution, bargaining head, and win the black soul, and yang terakhir nanti kita akan bahas mengenai konklusi. Sebagai pembuka, saya merasa bahwa buku ini menawarkan pendekatan yang sangat unik dalam negosiasi. Chris Voss, pengarang buku ini, menggunakan pengalaman nyatanya sebagai negosiator Sandra FPI untuk mengajak teknik yang relevan tidak hanya untuk situasi ekstrim tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa negosiasi tidak hanya tentang pencapaian kesepakatan, tetapi juga tentang membangun hubungan dan memahami kebutuhan lawan bicaranya. The New Rules, saya menyadari bahwasanya pendekatan tradisional negosiasi seringkali terlalu fokus pada kompromi. Sebaliknya, Voss menunjukkan bahwa mendengarkan dengan empati bisa menjadi alat yang lebih efektif. Dengan menggunakan mirroring contohnya, saya belajar bahwasannya saya dapat membuat orang lain merasa lebih dihargai, yang membuka pintu untuk diskusi lebih efektif lagi. Be a mirror. Teknik mirroring sangat menarik karena begitu sederhana, namun sangat kuat. Mengulangi kata-kata lawan bicara membuat mereka merasa didengarkan dan dipahami. Ketika saya mencoba ini dalam diskusi sehari-hari, saya melihat perubahan langsung dalam cara orang merespon saya. Mereka menjadi lebih terbuka dan kooperatif. Contoh-contoh ini sudah pernah saya pakai dan saya terapkan dalam berbagai kasus, baik itu negosiasi di sebuah perusahaan maupun negosiasi terhadap organisasi-organisasi yang mungkin teman-teman bisa laksanakan. Menurut saya, teknik mirroring ini adalah sangat membantu kepada kita semua tentang bagaimana posisi atau penghargaan kita terhadap lawan bicara kita. Contohnya, lawan bicara kita mengatakan sesuatu hal tentang mengenai diri mereka dan kita ulangi perkataannya atau hal yang mereka sampaikan sebagai penekanan apakah itu benar yang mereka sampaikan. Ini sangat menghargai lawan bicara kita dan menempatkan kita sebagai hal yang enak diajak untuk bernegosiasi. Don't feel their pain, label it. Konsep labeling mengajarkan saya pentingnya mengidentifikasi emosi lawan bicara. Dengan menyebutkan perasaan mereka, saya bisa meredakan ketegangan dan meningkatkan hubungan. Frasa seperti tampaknya Anda merasa sangat membantu terutama dalam situasi konflik di tempat kerja. Jadi misal Anda atau teman-teman sekalian berada dalam suasana dengan pimpinan maupun dengan rekan kerja maupun dengan orang yang ingin diajak negosiasi, tetapi kita ingin melihat kondisi rekan kerja kita atau teman bernegosiasi kita, kita ingin memahami posisi dia, apakah dia sedang cemas, apakah dia sedang baik-baik saja, apakah dia sedang merasa sedih, kita lakukan labeling. Contohnya seperti itu. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda sedang sehat? Ini menandakan bahwasannya hal tersebut akan membuat lawan bicara kita lebih enak atau lebih
real lagi berbicara dengan kita. Contohnya ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa sampaikan mengenai teknik-teknik labeling ini, di mana bisa membuat rekan bicara kita lebih nyaman bicara untuk kita. Kemudian beware of yes, master no. Saya dulu berpikir bahwasanya mendapatkan kata iya adalah tujuan utamanya. Namun bab ini menunjukkan bahwasanya tidak bisa lebih berguna karena memberikan rasa kontrol kepada lawan bicara. Mungkin teman-teman dulu pernah membaca berbagai buku literatur terkait misalkan dengan marketing, dengan penawaran-penawaran barang yang kita sampaikan, bagaimana dia pertanyaannya itu dijawab iya oleh konsumen kita. Semakin banyak iya, maka semakin mudah untuk mendapatkan transaksi jual beli tersebut. Tetapi untuk hal ini, POS lebih menunjukkan bahwasanya kata tidak itu lebih enak untuk mengawali sebuah pembicaraan. Jadi seseorang yang kita ajak negosiasi, jika dia berkata tidak, itu akan membuat dia lebih mudah lagi untuk lebih terbuka lagi untuk berbicara dengan kita. Kenapa? Karena dengan dia berkata tidak, itu seperti kita memberikan ruang yang lebih untuk dia agar bisa lebih mudah lagi, lebih terbuka lagi, lebih aware lagi berbicara dengan kita. Kemudian narasinya, saya mulai mengajukan pertanyaan seperti, apakah ini tidak sesuai kebutuhan Anda? Apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan Anda? Dan lain-lain. Ini akan menemukan bahwasanya jawaban jujur lebih mudah diperoleh dari lawan bicara kita. Dengan adanya hal ini, seseorang yang ingin bernegosiasi atau sedang bernegosiasi dengan lawan bicaranya, jika mereka mengatakan tidak, maka tidak usah berkecil hati. Itu adalah bagian yang justru lebih memudahkan kita untuk bernegosiasi, karena ini akan menempatkan lawan bicara kita agar lebih terbuka kepada kita. Kemudian trigger the two words the immediately transfer any negotiation. Ketika seseorang mengatakan itu benar, itu menunjukkan bahwa mereka merasa dipahami. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, bahwasanya dalam hal ini saya menyadari bahwasanya rekapitulasi poin mereka dengan akurat dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk membangun kepercayaan. Then the reality. Bab ini mengajarkan saya cara memengaruhi ekspektasi lawan bicara dengan menggunakan anchoring. Saya belajar bahwa memulai dengan angka yang berani, namun realitas dapat membentuk pandangan mereka. Teknik ini juga digunakan dalam Neuro Language Programming atau NLP dan hipotesis atau hipnosis. Anchoring menggunakan kata-kata, tindakan, dan sentuhan untuk mengasosiasikan kejadian tertentu dengan pemicu. Dalam psikologi, anchoring bisa juga dikenal sebagai jebakan relativitas. Anchoring bisa dapat terjadi ketika seseorang menggunakan informasi pertama yang didapat sebagai titik acuan hancur untuk membuat keputusan selanjutnya. Jadi hal-hal yang terkait dengan ini akan membuat lawan bicara kita akan melihat bahwasanya apa yang kita sampaikan itu lebih realistis. Contohnya dalam menyajikan angka-angka, sebaiknya angka-angka tersebut lebih realistis, tidak dalam bentuk desimal. Contohnya dalam rangka negosiasi untuk melakukan kesepakatan harga maupun negosiasi dalam hal lain. Contoh kecil adalah memberikan angka-angka di belakang koma. Misalkan kita mengajukan 5%, alangkah baiknya kita mengajukan dengan angka desimal atau angka koma, misalkan 5,31% atau 5,02% dan sebagainya. Ini akan membuat apa yang kita sampaikan itu lebih realistis dan bukan hanya asal menebak saja. Kemudian create the illusion of control. Teknik pertanyaan kalibrasi seperti apa yang membuat Anda merasa ini adalah solusi terbaik, membuat saya mengarahkan diskusi tanpa membuat lawan bicara merasa terpojok. Hal ini akan memberikan ilusi kontrol, seringkali menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan kolaboratif. Nah, ini juga akan membuat lawan bicara kita lebih merasa enak dan tidak merasa terpojokan dan tidak merasa terpaksa. Jadi hal ini seperti hanya kita mengkalibrasi sebuah alat, bagaimana alat itu
apakah bisa bekerja dengan baik sesuai dengan standarnya. Hal ini juga kita sampaikan pada teknik negosiasi, apakah orang yang kita ajak negosiasi tersebut dalam kondisi yang kita harapkan. Kemudian guaranteed execution. Saya belajar bahwa kesepakatan tanpa eksekusi adalah sia-sia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak berkomitmen terhadap hasilnya. Refleksi dengan pertanyaan apakah yang perlu kita lakukan untuk memastikan ini berhasil, saya bisa mengidentifikasikan potensi hambatan lebih awal. Kemudian bergain hard, metode Ackerman memberikan struktur yang jelas dalam tawar-menawar. Saya menemukan bahwa pendekatan ini membuat saya lebih percaya diri dalam memberikan penawaran. Menggunakan angka ganjil membuat tawaran saya lebih terlihat lebih kredibel lagi. Kemudian Find the Black Swan, ini adalah bagian inti dari buku ini. Black Swan itu apa? Black Swan adalah informasi tersembunyi yang dapat mengubah jalannya negosiasi. Saya belajar bahwa mendengarkan dan mengamati dengan cermat adalah kunci untuk menemukan informasi ini. Jadi Black Swan ini adalah ibarat sebuah angsa hitam, di mana pernah ada sebuah cerita seseorang yang pernah melihat sebuah angsa hitam, tetapi orang lain menyanggah bahwasanya tidak ada di dunia ini angsa hitam. Tetapi ada seseorang yang pernah melihat angsa tersebut. Black Swan ini adalah sebuah titik atau sebuah hal yang tersembunyi yang kita lakukan atau kita ketahui dari kita bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ini adalah titik di mana kita mengetahui sesuatu hal yang bisa kita ambil dari pembicaraan lawan bicara kita untuk bisa lebih baik lagi dalam negosiasi, entah itu dalam hal emosi lawan bicara ataupun entah itu dalam hal kepentingan lawan bicara. Pelajaran penting dari ini adalah dalam beberapa percakapan saya menemukan bahwa pertanyaan mendalam seringkali mengungkapkan kebutuhan tersembunyi lawan bicara. Jadi hal-hal tersebut kita ajukan lebih mendalam lagi apa-apa yang mereka sampaikan. Kemudian kita mirroring lagi, kita labeling lagi, kita kalibrasi lagi, sehingga kita mengetahui tujuan apa sih sebenarnya dia dalam bernegosiasi. Apakah akan menghilangkan sesuatu hal, apakah akan mengurangi sesuatu hal, apakah akan mengalihkan misalkan sesuatu hal ke hal lain. Jadi dari niatan itu bisa saja kita mendapatkan bahwasannya apa yang sebelumnya orang lain sampaikan itu sebenarnya tujuannya bukanlah ingin menghilangkan sesuatu, tapi ingin mengalihkan sesuatu itu menjadi lebih baik lagi. Itu salah satu contoh dari Find the Black Swan tersebut. Kemudian konklusinya adalah, sebagai pembaca, saya merasa bahwa buku ini sangat relevan untuk berbagai aspek kehidupan. Teknik yang dianjurkan oleh Chris Voss tidak hanya membantu saya menjadi negosiator yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati saya secara keseluruhan. Never Split the Difference adalah buku yang wajib dibaca untuk siapa saja yang ingin menguasai seni negosiasi. Jadi lebih jelasnya, silakan teman-teman bisa mendapatkan buku tersebut agar mudah dipelajari lagi dan agar mudah dilihat, agar mudah dipahami lagi untuk poin per poin, biar teman-teman bisa mendapatkan intisari atau saripati buku tersebut agar mudah dicerna kembali. Terima kasih. Saya sampaikan, mudah-mudahan hal ini sangat berguna bagi teman-teman semua. Saya Hartoyo dari Stedi Global Mulia Sekarang, jurusan Ekonomi Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.